Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, hari ini kita akan melanjutkan materi akuntansi pengantar 1, di mana pada materi sebelumnya kita sudah menyelesaikan satu proses akuntansi mulai dari pencatatan awal, yaitu analisis transaksi, sampai dengan penutupan buku besar dan menyusun neraca setelah penutupan khusus untuk perusahaan jasa. Nah, pada kesempatan ini, pada materi ke-6, kita akan membahas bagaimana proses akuntansi untuk perusahaan dagang. Seperti kita tahu bahwa karakteristik perusahaan jasa dengan perusahaan dagang itu berbeda. Nah, karena perbedaan dalam proses operasionalnya, maka tentu akan ada perbedaan di dalam pencatatan di akuntansinya. Nah, di materi ini kita akan membahas secara detail tentang bagaimana proses akuntansi untuk perusahaan dagang sampai dengan menyusun laporan keuangan dan penutupan. Walaupun secara umum prosesnya adalah sama, tapi karena ada perbedaan karakteristik di dalam operasional, tentu akan berbeda antara akuntansi jasa dengan akuntansi perusahaan dagang. Mari kita lihat dulu bagaimana pengertian perusahaan dagang. Yang dimaksud perusahaan dagang adalah perusahaan yang beroperasi dengan membeli barang dagangan dan menjual kembali barang tersebut tanpa mengubah bentuk. Jadi, barang yang dibeli adalah sudah barang yang siap dijual, ya. Walaupun kadang-kadang melalui proses pengemasan terlebih dahulu, misalnya sebuah perusahaan itu membeli barang dari tempat lain berupa barang jadi, kemudian sampai di perusahaan itu dikemas lagi menurut atau berdasarkan merek yang diciptakan oleh perusahaan. Ya. Nah, walaupun dia melakukan kegiatan packaging atau pembungkusan, karena yang dibeli adalah barang jadi, maka dia dikategorikan sebagai perusahaan dagang. Ya. B. Lalu perbedaan utama dengan perusahaan jasa adalah jenis produk yang dijual. Kalau perusahaan dagang menjual produk yang sifatnya itu real, artinya ada bentuknya. Contoh, menjual kendaraan bermotor, menjual alat-alat elektronik, menjual ponsel misalnya, menjual laptop, ya, dan semua barang yang memang bisa langsung dijual kepada konsumen dalam kondisi jadi barang. Sedangkan pada perusahaan jasa, yang dijual adalah jasa, namanya intangible good, jadi barang yang tidak berwujud adalah jasa. Jasa periklanan, ya, jasa laundry, ya, jasa servis, ya, dan sebagainya. Termasuk di bidang penerbangan, jasa angkutan penerbangan, jasa angkutan barang, dan seterusnya. Oke. Nah, perbedaan antara kedua jenis perusahaan tersebut menyebabkan perbedaan elemen yang disajikan di dalam laporan keuangan. Oke, mari kita lihat perbedaan antara laporan keuangan perusahaan jasa dan laporan perusahaan dagang. Di perusahaan jasa, di laporan laba rugi, pendapatan itu hanyalah berupa pendapatan jasa, ini yang operasional, artinya pendapatan operasi utamanya adalah jasa. Kemudian dikurangi dengan beban-beban operasional. Semua beban jadi satu, sehingga total pendapatan jasa dikurangi dengan total beban sama dengan laba bersih. Dan kata lain, untuk menjual jasa itu tidak dimulai dengan membeli jasa terlebih dahulu, ya, tapi punya kemampuan, ya, punya kapabilitas untuk
memanfaatkan kemampuan intelektualnya itu untuk memberikan jasa kepada orang lain dan akan mendapat imbalan yang berupa jasa, gitu, imbalan jasa, gitu. Nah, sementara perusahaan dagang, karena sifatnya itu adalah membeli barang lalu menjual dalam kondisi sama, ya, tidak diubah begitu, maka di dalam laporan keuangan akan timbul apa yang tersebut sebagai harga pokok atau kos atas barang yang terjual. Artinya apa? Penjualan ini adalah hasil penjualan atau hasil mengalihkan barang kepada konsumen. Kemudian harga pokok itu adalah kos atas barang yang telah terjual kepada konsumen. Yang disebut dengan istilah harga pokok atau istilah beban pokok penjualan, gitu kan, atau cost of goods sold dalam bahasa asingnya. Nah, selisih antara penjualan dengan harga pokok itu disebut dengan laba kotor atau lengkapnya laba kotor penjualan. Baru dikurangi dengan beban-beban operasi, ada beban gaji, beban iklan, pemeliharaan, dan seterusnya sampai dengan beban supplies. Nah, secara total akan menunjukkan angka 43.700. Dalam kasus ini dibuat sama saja, angkanya sama sehingga laba bersihnya adalah 8.600. Nah, inilah perbedaannya. Nanti dalam pembahasan lebih lanjut, beban operasi itu akan kita pisahkan menjadi beban penjualan dan beban administrasi. Itulah perbedaan. Jadi, perbedaan pokoknya pada ini tadi, kalau di perusahaan dagang itu akan muncul istilah laba kotor, ya, dan HPP. Sementara di jasa tidak akan ada HPP maupun laba kotor. Baik. Nah, bagaimana dengan karakteristik perusahaan dagang? Dikatakan di depan tadi bahwa perusahaan yang membeli barang untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk atau memproses lebih lanjut. Sementara pendapatan perusahaan dagang disebut dengan istilah penjualan. Jadi kalau perusahaan jasa tadi istilahnya apa? Pendapatan, gitu ya. Pendapatan jasa, begitu. Ini istilahnya apa? Penjualan atau sales, gitu ya. Nah, yang termasuk dalam kategori perusahaan dagang itu adalah yang termasuk mata rantai distribusi. Ya, dari pabrik kan, pabrik kemudian distribusi lewat mana? Pedagang perantara, agen, pengecer, grosir, dan agen penjualan. Ini adalah contoh dari perusahaan dagang. Ya, pengecer, contohnya apa? Toko pengecer. Dia membeli barang yang sudah jadi, ya, dalam kondisi jadi, kemudian dijual dalam kondisi yang sama. Gitu. Dia mengharapkan kenaikan harga dari harga pembelian, gitu kan ya. Nah, itulah karakteristik dari perusahaan dagang. Nah, kemudian perbedaan yang lain adalah terkait dengan siklus operasi antara perusahaan jasa dengan perusahaan dagang. Umumnya, perusahaan jasa itu mempunyai siklus operasi lebih pendek dibanding perusahaan dagang. Atau sebaliknya, siklus operasi perusahaan dagang umumnya lebih panjang dibandingkan dengan perusahaan jasa. Jadi kalau saudara lihat ini gambar yang atas inilah perusahaan jasa ya, service company. Jadi kas ya, kas kemudian memberikan jasa untuk artinya mempunyai kemampuan tertentu, misalnya servis gitu ya, berikan jasa servis ya, kemudian tagih, namanya piutang. Kalau bahkan langsung ya, dari servis langsung tanpa piutang, langsung tunai begitu ya. Ini kalau servis atau jasa itu. Tapi kadang-kadang juga ada yang dalam bentuk piutang. Misalnya dari kas, kemudian lakukan kegiatan servis di bengkel misalnya, kemudian penagihan, baru penagihan berarti timbul piutang, baru menjadi kas. Kembali cepat gitu ya. Bahkan tanpa piutang, langsung kas lakukan jadi kas lagi. Itu yang paling cepat ya. Nah, sementara perusahaan perdagangan atau merchandising companies, pertama-tama kas itu akan dibelikan persediaan barang ya.
by inventory, persediaan ya. Nah, maka timbullah apa? Merchandise inventory, persediaan barang. Oke. Selain barang lalu dijual, sell inventory, menjual. Jadi barang disimpan kemudian dijual. Dijual, lalu setelah dijual timbullah piutang. Kalau kredit, kalau tunai ya langsung kas ya. Nah, piutang ya, piutang usaha. Ditagih baru penerimaan kas. Berarti prosesnya bisa lebih panjang. Sebagai gambaran begini, kalau jasa penjualan tiket, umumnya kalau beli tiket tunai kan, jadi hari ini kita beli langsung bayar gitu kan. Atau kalau pakai aplikasi ya kita beli kemudian dibatasi sekian jam ya, atau hari ya. Setelah itu nanti harus bayar kan tunai gitu ya, tunai. Artinya pemberian hak untuk menaiki tiket menggunakan tiket itu ketika sudah dibayar. Ya. Sementara kalau dagang nggak demikian ya. Dagang nggak demikian. Kecuali kalau tunai misalnya toko pengecer gitu ya, toko pengecer datang langsung bayar kan, bayar bawa pulang barang. Tapi kalau misalnya agen atau mungkin perusahaan pengecer begitu ya, yang pengecer, ketika dia membeli barang itu ya dia nggak bayar dulu. Jadi barang dikirim, kemudian bayarnya mungkin seminggu yang akan datang atau sebulan yang akan datang ya, atau tergantung perjanjiannya. Maka mengakibatkan bahwa perusahaan dagang akan mempunyai lebih panjang siklus operasi dibanding perusahaan jasa. Baik. Nah, lalu bagaimana pengukuran labanya? Proses mengukur laba atau net income atau net loss gitu ya, dimulai dari pendapatan penjualan. Artinya, ketika perusahaan itu menjual barang yang dia miliki, ya, maka akan timbul pendapatan. Ketika barang serahkan akan timbul pendapatan. Nah, pendapatan atas penjualan barang dagangan itu disebut dengan penjualan atau lengkapnya pendapatan penjualan. Tapi dalam prakteknya cukup ditulis dengan penjualan atau kalau dalam bahasa Inggrisnya sales gitu ya. Kemudian dikurangi dengan harga pokok penjualan. Apa itu harga pokok penjualan? Ini ya. Harga pokok penjualan adalah total harga atas barang yang terjual dalam satu periode. Misalnya begini, kita beli barang 100.000 per unit, beli 10. Awal tahun kita tidak punya barang sama sekali, lalu kita beli barang 100 unit harganya 100.000. Berapa itu? Atau 100 unit dikalikan dengan 1.000 ya. Berarti berapa? 100.000 ya. Atau 100.000 per unit, kemudian kita beli 100. Berapa? 10 juta ya. 10 juta, oke. Nah, kemudian ternyata dari 100 barang yang kita beli itu, yang terjual hanya 80. Ya, yang 20 unit belum terjual. Maka yang dimaksud harga pokok penjualan adalah yang sudah terjual. Jadi yang sudah terjual berapa? 80. Ya, 80 unit dulu belinya berapa? Oh, ternyata dulu belinya 100.000 per unit. Maka harga pokoknya adalah 100.000 dikalikan dengan 80. Ya, sementara yang 20 masih dalam bentuk persediaan. Nah, sehingga nanti ketika kita kurangkan, kita gabungkan ini berarti penjualannya 80 unit, harga pokoknya juga 80 unit. Tidak boleh penjualan 80, penjualan 100 nggak boleh kan, karena betul-betul yang sudah terjual. Yang belum terjual tidak perlu kita perhitungkan dalam harga pokok. Nah, ini di dalam perusahaan dagang perusahaan dagang ya, di perusahaan jasa tidak akan ada istilah harga pokok dan laba kotor penjualan. Oke. Nah, kemudian pendapatan setelah dikurangi dengan harga pokok penjualan akan ketemu laba kotor penjualan. Laba kotor penjualan dikurangi dengan beban operasi, nanti di belakang akan kita pecah menjadi beban penjualan dan beban administrasi, hasilnya adalah
net income atau net loss. Jadi kalau ternyata laba kotor lebih tinggi dibandingkan dengan beban operasi net income, tetapi kalau laba kotor lebih rendah dibanding biaya operasi, namanya net loss. Nah, itulah bagaimana pengukuran laba pada perusahaan dagang. Oke. Nah, dari laporan keuangan yang tadi kita sampaikan, kita mengenal beberapa rincian elemen biaya. Yang pertama tadi ada istilah cost barang terjual atau cost of goods sold, atau tadi kita istilahkan apa? Harga pokok penjualan atau beban pokok penjualan tadi ya. Ya, walaupun katakan istilah ini kurang tepat gitu ya, menurut salah satu penulis buku gitu ya. Ini tidak tepat kalau kita pakai harga pokok, tapi memang ini lazim digunakan di PSAK. Di PSAK mengatakan ini beban pokok penjualan. Tapi kalau dalam tataran umum sering tersebut sebagai harga pokok penjualan. Apa itu? Cost atas barang yang telah terjual ya, atau istilahnya cost of goods sold. Kemudian di elemen biaya operasi kita akan bagi menjadi dua bagian sesuai dengan fungsinya, adalah fungsi penjualan atau pemasaran, maka timbul biaya-biaya penjualan atau pemasaran. Kemudian yang kedua, biaya administrasi dan umum. Inilah elemen biaya yang nanti akan terlihat di laporan laba rugi untuk perusahaan dagang. Baik. Nah, kemudian dari karakteristik operasional, mari kita lihat. Pertama-tama, perusahaan itu akan membeli barang dagangan istilahnya. Membeli barang dagangan, kemudian barang itu masuk ke gudang barang ini. Oke, masuk gudang barang. Nah, dari gudang kemudian dikeluarkan. Kenapa dikeluarkan? Karena terjual. Jadi, dari gudang yang dikeluarkan, yang akan diterima oleh customer ini, inilah yang nanti akan kita hitung berapa nilai penjualannya. Jadi nilai penjualan adalah barang yang keluar gudang yang kita serahkan kepada customer dengan harga tertentu. Kadang-kadang harganya tidak sama antara satu dan yang lain. Misalnya yang beli 10 dengan 100 berbeda karena ada potongan atau diskon penjualan. Oke, jadi nanti akan muncul itu. Nah, kemudian barang yang terjual punya nilai. Yang sudah terjual itu dulu dibeli dengan harga berapa, gitu kan? Maka barang yang terbeli di harga berapa itulah nanti timbul istilah apa? Cost barang terjual atau harga pokok penjualan atau beban pokok penjualan. Ya, jadi istilahnya apa tadi? Barang yang terjual sesuai dengan harga jual kepada konsumen akan menimbulkan pendapatan ini. Sementara cost atas barang yang sudah dijual kepada pihak luar itu akan menimbulkan cost barang terjual atau harga pokok. Nah, secara umum harga pokok itu menghitungnya begini. Persediaan awal di gudang berapa? Kalau ada gitu ya. Kalau di gudang ada ya berarti kita akan masukkan ini. Persediaan awalnya berapa? Kalau nol tidak ada ya berarti nol kan begitu. Kemudian pembelian tadi. Pembelian tadi khusus untuk barangnya masuk gudang, tapi informasi harga barang itu masuk ke sini. Namanya rekening pembelian. Masuk ke pembelian, sehingga ketemu apa? Persediaan awal ditambah pembelian, ketemu barang tersedia dijual. Nah, tapi ada sebagian dari barang yang telah kita punya di gudang ini belum terjual, namanya persediaan barang akhir. Maka untuk menghitung kos barang terjual, barang yang tersedia dijual itu harus kita kurangi lebih dahulu dengan saldo persediaan akhir. Ketemulah di sini angka kos barang terjual. Perbandingan antara penjualan dengan kos barang terjual adalah laba kotor. Nah, kemudian untuk menjual barang dan untuk kegiatan perusahaan tetap jalan diperlukan
dua fungsi, yaitu fungsi penjualan dan fungsi administrasi dan umum. Maka perusahaan harus membebankan biaya-biaya yang terjadi di bagian penjualan dan biaya yang terjadi di bagian umum. Contohnya apa kalau penjualan? Misalnya biaya kirim barang, misalnya ya, biaya pengiriman barang, biaya ongkos angkut penjualan, gitu ya. Kemudian transport penjualan, biaya iklan, ya, biaya salesman, gaji salesman, dan seterusnya. Artinya semua biaya yang dikeluarkan dalam kaitannya untuk memindahkan barang dari gudang perusahaan ke konsumen itu disebut dengan biaya penjualan. Sementara untuk kegiatan administrasi dan umum agar kegiatan tetap berjalan diperlukan macam-macam biaya. Ada biaya telepon, ya, PBB, pajak dan bangunan, biaya gaji bagian administrasi dan umum, gitu kan? Supply bagian umum dan administrasi dan seterusnya. Maka timbullah biaya namanya biaya administrasi atau biaya administratif. Ketemulah total biaya operasi. Nah, selisih antara laba kotor dengan biaya-biaya operasi adalah laba operasi. Nah, itulah karakteristik dari kegiatan operasional dalam kaitannya dengan penyusunan laporan laba rugi. Nah, baik. Nah, kemudian di bagian ini kita bisa melihat contoh laporan laba rugi yang lengkap, yang tadi sudah memasukkan unsur-unsur yang tadi saya sebutkan lengkap, gitu kan? Yang disusun berdasarkan pendekatan atau bentuk multiple step, jadi langkah bertahap, bentuknya langkah bertahap. Saya bacakan. Ini laporan laba rugi usaha dagang Rizka Amalia, laporan rugi laba untuk bentuk multiple step, periode yang berakhir 31 Desember tahun 2020. Ini bagian pertama ini, penjualan kotor 850 dikurangi dengan retur penjualan dan potongan penjualan. Nanti kita akan bahas di belakang. Dari dalam praktek penjualan barang itu bisa jadi perusahaan penjual itu memberikan suatu toleransi jangka waktu tertentu agar pembeli bisa mengembalikan apabila barang yang dibeli tidak cocok, rusakkah, nggak sesuai dengan speknya, gitu ya, dikembalikan. Maka istilahnya adalah retur penjualan. Kemudian ada istilah potongan penjualan. Potongan penjualan itu diberikan oleh penjual ketika pembeli atau konsumen kita itu melakukan pembayaran pada periode potongan. Seperti apa bentuknya nanti di belakang akan kita pelajari dengan baik ya. Nah, selisihnya tadi ketemu apa? Penjualan bersih adalah penjualan kotor setelah dikurangi dengan pengurangan yang berupa retur penjualan dan potongan penjualan. Kemudian untuk biaya pokok penjualan atau harga pokok penjualan atau cost of goods sold ya, kita hitung persediaan barang awal 90.000 ditambah dengan pembelian kotor, retur pembelian ya, juga ini sama dengan penjualan tadi. Kalau kita menjual, kita beri kesempatan untuk mengembalikan barang, mengembalikan barang kepada kita. Sebaliknya kalau kita beli pun juga begitu. Penjual yang jual pada kita itu memberikan satu kesempatan untuk mengembalikan barang yang kita beli apabila tidak sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan, begitu ya. Kembalikan, namanya apa? Retur pembelian. Juga potongan pembelian, artinya kita diberi potongan ketika kita membayar dalam periode potongan. Nah, kemudian tambah lagi dengan beban angkut penjualan. Ini kebetulan beban angkut ditanggung oleh si pembeli, maka dimasukkan ke dalam elemen harga pokok penjualan. Nanti di belakang kita akan lihat apakah semua beban angkut itu ditanggung oleh pembeli. Ya, nanti kita lihat beberapa keterangan lebih lanjut ya. Baik. Nah, kemudian selisihnya namanya barang atau biaya pokok barang yang dibeli. Ini ya. Atau harga
pokok pembelian ya, 330 ditambah perjalanan awal ketemu barang dagangan tersedia dijual, 420, lalu dikurangi dengan persediaan akhir barang dagangan per 31 Desember tahun 2020, 70.000, ketemu angka biaya pokok penjualan 350. Atau apa tadi? Cost of goods sold atau cost atas barang yang terjual. Oke. Baik, nah selisih antara penjualan bersih dengan cost barang terjual adalah laba kotor penjualan. Kita lanjutkan, dikurangi dengan biaya operasi, biaya penjualan 83.000 dan biaya administrasi umum 155.000, maka ketemu jumlah beban operasi 238.000 dan laba operasi 112.000. Nah, di bagian akhir ini menyebutkan pendapatan atau beban lain-lain. Artinya, kalau kita menggunakan konsep multiple step, maka laporan keuangan itu disusun untuk yang operasional dulu, namanya operasi atau usaha dulu, kemudian dilaporkan pendapatan atau beban di luar usaha atau pendapatan beban lain-lain. Karena ini bukan yang utama ya, misalnya pendapatan bunga. Perusahaan punya uang disimpan di bank, ya, kemudian dapat bunga, gitu ya. Pendapatan sewa, satu ruangan perusahaan disewakan, dapat pendapatan sewa. Lalu ada beban bunga ketika kita mempunyai utang kepada bank dan kita harus membayar bunga, maka kita akan mengakui adanya beban bunga. Di baris ini ada kolom negatif ya, tanda kurung. Maka ketemu total 80 sehingga laba bersih adalah laba operasi ditambah dengan pendapatan atau beban di luar operasi atau lain-lain. Tapi ini positif, artinya pendapatan lebih banyak dibanding dengan beban bunga ini. Kalau sebaliknya nanti negatif begitu. Nah, inilah contoh laporan laba rugi yang mendasarkan pada bentuk multiple step. Langsung gitu ya. Apakah ada selain yang multiple step? Ada, namanya apa? Laporan laba rugi berbentuk single step. Tapi memang tidak disarankan untuk perusahaan dagang karena tidak bisa menunjukkan ini ya, menunjukkan secara tepat laba kotor dan sebagainya. Oke, baik. Nah, kemudian ada satu masalah terkait dengan bagaimana mencatat persediaan barang. Jadi di dalam akuntansi terkait dengan persediaan barang itu kita mengenal ada dua sistem pencatatan, yaitu sistem fisik atau physical system dan yang kedua adalah sistem perpetual atau perpetual system. Ya, seperti apa masing-masing? Mari kita lihat yang sistem fisik atau physical system. Jadi di dalam sistem fisik ini pembelian barang dagangan akan menambah pembelian. Jadi ketika kita beli barang dagangan itu akan menambah pembelian, namanya akunnya pembelian, akun pembelian. Kemudian persediaan akhir ditentukan oleh perhitungan secara fisik. Namanya tadi katakan sistem fisik, artinya apa nih? Untuk menentukan berapa besarnya persediaan itu dilakukan penghitungan secara fisik barang di gudang. Atau istilah lainnya selain fisik namanya periodic system, sistem periodik. Kenapa? Karena perhitungan persediaan itu dilakukan secara periodik. Ya, tidak setiap jual kita dapat menentukan persediaan, itu nggak perlu ya dihitung, tapi dihitung secara periodik. Oke. Nah, dalam sistem ini setiap akhir periode diperlukan penghitungan harga pokok penjualan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, kita tahu informasi persediaan awal. Ini kita lihat di contoh laporan keuangan tadi ya. Nilai persediaan awalnya berapa? Ditambah dengan pembelian bersih. Ini bersih itu artinya apa? Pembelian setelah ditambah dengan beban angkut pembelian, dikurangi retur pembelian dan potongan pembelian, jadi pembelian bersih ini kan.
tersedia dijual dan dikurangi dengan persediaan akhir, maka ketemulah harga pokok penjualan. Inilah yang dicari. Artinya bahwa pada sistem fisik itu harga pokok penjualan ini diketahui pada akhir periode setelah dilakukan penghitungan fisik secara barang di gudang secara fisik, ya, baru kita bisa menghitung berapa harga pokoknya. Oke. Nah, sistem periodik, rincian catatan yang dimiliki tidak disesuaikan secara terus dalam satu periode. Tadi disampaikan bahwa pokoknya beli masuk gudang, beli masuk gudang. Kalau ada yang jual, ambil di gudang gitu ya. Jadi nggak diikuti ya perkembangannya. Jadi masuknya nggak dicatat berapa, dan sebagainya tidak catat ya. Maksudnya tidak tahu betul yang nanti terjual itu dari pembelian yang berapa, kita nggak tahu ya. Nah, sementara harga pokok penjualan barang ditentukan hanya pada akhir periode akuntansi. Oke, baik. Nah, sementara yang kedua, sistem perpetual atau perpetual system. Di dalam sistem ini, setiap pembelian barang dagangan akan menambah persediaan barang dagangan di gudang. Jadi kalau tadi kan menambah pembelian, ini apa? Menambah rekening persediaan barang dagangan. Oke, ada beda ya. Kemudian yang kedua, biaya pengiriman, retur dan potongan pembelian, dan diskon pembelian termasuk dalam persediaan. Jadi istilah dalam bahasa lebih sederhana, tidak akan muncul biaya-biaya ini, biaya pengiriman, biaya retur dan potongan, termasuk diskon ini nggak masuk, tapi angkanya langsung dimasukkan ke persediaan secara langsung. Jadi tidak dibuatkan akun tersendiri. Lalu yang ketiga, harga pokok penjualan meningkat dan persediaan barang dagangan menurun untuk setiap penjualan. Jadi setiap jual nanti harga pokoknya meningkat, gitu ya, persediaannya menurun. Kenapa? Karena persediaan kita kurangi menjadi harga pokok. Lalu perhitungan fisik dilakukan untuk memverifikasi saldo persediaan barang dagangan. Jadi kalau yang sistem fisik tadi kan wajib dihitung untuk mencari HPP kan begitu ya. Tetapi kalau di sistem perpetual, penghitungan fisik di gudang itu tetap dilakukan ya, tetapi hanya untuk melakukan pembuktian apakah saldo yang ditulis di buku besar itu sama dengan barang yang betul-betul ada di gudang. Ya, tentu dalam prakteknya pasti berbeda ya. Nah, kalau berbeda bagaimana? Kalau berbeda nanti perlakuannya dilakukan penyesuaian untuk HPP atau persediaan ya. Masalah itu nanti kita akan bahas di kesempatan lain ya. Tapi yang jelas perhitungan fisik di gudang itu tidak diwajibkan dalam arti untuk menghitung HPP, karena HPP sudah tahu sebelumnya, tapi untuk kepentingan verifikasi atau pembuktian apakah pencatatan di buku sudah sama dengan secara fisik barang di gudang. Sehingga kesimpulannya di bawah adalah bahwa sistem persediaan perpetual memberikan catatan terus-menerus persediaan barang dagangan dan harga pokok penjualan. Jadi ini nanti terus berubah ya, sediaannya berubah, kemudian harga HPP juga berubah gitu kan. Setiap kali ada transaksi pembelian maupun penjualan barang. Nah, untuk kepentingan pencatatan akuntansi, maka akan diperlukan akun-akun yang sedikit berbeda antara sistem fisik dengan sistem perpetual ini ya. Rekening yang dipakai untuk kepentingan pencatatan di sistem pembukuan untuk perusahaan perdagangan. Nah, kalau sistem fisik pada aktivitas pembelian kita akan menggunakan 5 akun. Jadi kalau beli kita catat pada rekening pembelian. Kalau kita bayar ongkos angkut pembelian ya kita masukkan ke dalam rekening atau akun biaya pembelian. Kalau ada
retur pembelian kita masukkan pada retur pembelian. Kalau ada potongan, misalnya kita membayar pada periode potongan, masukkan ke potongan pembelian. Dan persediaan ini dicatat hanya ada pada akhir tahun saja, awal tahun saja, dipindahkan dari pembukuan tahun sebelumnya, dan nanti pada akhir tahun ketika ada penyesuaian harga pokok. Sementara untuk sistem perpetual hanya ada satu akun persediaan saja. Jadi dengan konsekuensi kalau ada satu akun persediaan saja, maka pembelian ya masuk persediaan. Beban angkut ya mengurangi persediaan. Menambah persediaan. Retur pembelian mengurangi persediaan. Potongan pembelian mengurangi persediaan. Dan nanti akan ada persediaan awal, nanti pada akhir diganti dengan nilai persediaan akhir. Nanti ya di situ perbedaan dari sudut pandang akun yang digunakan untuk pencatatan di akuntansi. Sementara di aktivitas penjualan, kedua sistem menggunakan akun yang sama, kecuali untuk aktivitas penjualan perpetual ditambah dengan satu akun harga pokok penjualan. Mengapa? Karena setiap kali terjadi transaksi penjualan, akan langsung dimasukkan nilainya ke dalam harga pokok penjualan. Sehingga dengan menggunakan sistem perpetual ini tidak memerlukan penghitungan harga pokok di akhir periode. Sementara kalau yang sistem fisik, pada akhir periode harus ditentukan harga pokok penjualan. Baik, ini dari sisi apa? Dari sisi rekening yang digunakan. Nah, sekarang bagaimana dari catatan akuntansinya? Kalau kita menggunakan sistem fisik dan perpetual untuk aktivitas penjualan. Baik. Jadi untuk aktivitas penjualan, ketika perusahaan itu menjual barang dagangan secara kredit, ya, transaksi penjualan barang, ya, secara kredit ya, tentu, dicatat dengan mendebit akun piutang dagang atau piutang usaha dan mengkredit akun penjualan. Hanya satu saja, satu jurnal. Tetapi pada sistem perpetual, selain catat pada akun piutang dagang debit dan penjualan kredit, juga mengakui adanya apa? Harga pokok penjualan dan sekaligus pengurangan pada persediaan. Jadi kalau fisikanya satu jurnal, kalau perpetual ada dua jurnal ya. Jurnal pertama adalah jurnal penjualan sendiri, yang kedua adalah jurnal pengakuan harga pokok penjualan. Yang pertama. Kemudian, untuk transaksi pembayaran biaya angkut penjualan, kita yang jual, kita yang bayar gitu kan ya. Nah, antara sistem fisik dengan sistem perpetual itu memperlakukan yang sama, yaitu dua-duanya mengakui bahwa biaya atas angkut barang yang dijual itu diakui sebagai biaya angkut penjualan. Jadi biaya operasional. Jadi tidak mengurangi penjualan atau piutang begitu ya. Jadi menambah dimasukkan ke dalam biaya operasi namanya apa? Biaya angkut penjualan. Atau biaya angkut barang, terserah ya. Karena nama akun itu tergantung pada setiap perusahaan dalam mendesain akun yang dilakukan ketika perusahaan sudah menerapkan akuntansi secara benar. Baik. Kemudian yang ketiga, transaksi pengembalian barang atau retur penjualan. Artinya, barang yang telah kita jual oleh si pembeli dikembalikan pada kita. Dengan berbagai macam alasan yang masuk akal ya, yang telah sepakati ketika kita beli ya, atau kita jual ya. Misalnya, barang yang diterima mereka tidak sesuai dari kualitas misalnya. Yang diminta kualitas 1, ternyata yang dikirim kualitas KW2 misalnya. Atau barang yang diterima di sana rusak, cacat. Nah, maka akan dikembalikan. Nah, pengembalian atas barang yang telah kita jual itulah yang sering kita sebut sebagai retur penjualan. Nah, secara akuntansi nanti
retur penjualan itu akan mengurangi penjualan. Tapi secara lazim itu akan dicatat pada retur penjualan. Jadi bukan mengurangi penjualan, tapi retur penjualan. Masuk ke dalam rekening atau akun retur penjualan yang merupakan rekening kontra penjualan. Berarti didebit ya. Mendebit retur penjualan dan sekaligus mengkredit akun piutang dagang atau piutang usaha. Ingat yang satu ya. Sementara kalau kita menggunakan sistem perpetual, selain mencatat retur penjualan dan piutang dagang tadi, juga mengakui kembali nilai persediaan yang kita terima. Dan sekaligus mengurangi HPP. Artinya kalau barang yang telah kita jual itu dikembalikan oleh si penjual, tentu barang yang kita terima kembali barangnya, berarti ada barang yang masuk kembali, namanya persediaan, data persediaan. Kemudian HPP yang telah kita perhitungkan pada waktu kita jual, itu juga kita kurangi. Sebesar berapa? Sebesar nilai barang yang dikeluarkan dikalikan dengan harga belinya dulu berapa. Oke, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, transaksi potongan tunai penjualan ini diberikan ketika si pembeli itu membayar harga barang yang dia beli itu dalam periode potongan. Ya, nanti kita akan coba lihat seperti apa sih potongan itu ya, nanti di belakang aja. Artinya ketika dapat potongan atau diskon tunai namanya, diskon tunai itu diskon ketika penjual membayar atau pembeli membayar lebih cepat ya dari waktu yang ditentukan, atau penjual menerima uang hasil penjualan barang itu lebih cepat dari waktu yang ditentukan, misalnya 10 hari atau kurang gitu ya, maka akan dapat potongan atau kita sebagai penjual yang memberikan diskon kepada si pembeli, maka akan dicatat dengan mendebit potongan penjualan. Oke, seperti apa teknisnya? Tentu karena kita menerima piutang ya nanti akan kita terima kas berapa, debit, kemudian potongannya berapa, lalu kreditnya adalah piutang dagang, begitu ya. Nanti ketika kita akan buat jurnal, kita akan coba untuk menjurnal secara tepat untuk yang transaksi keempat ini. Baik, itu yang aktivitas penjualan. Yang kedua, bagaimana dengan aktivitas pembelian? Yang nanti akan menimbulkan HPP itu kan ya. Nah, maka ketika kita membeli barang dagangan pertama kali, beli barang pertama kali, dan sistem fisik yang digunakan, maka akan dicatat dengan mendebit akun pembelian dan mengkredit akun utang dagang atau utang usaha. Saya ulangi tadi, sistem fisik mencatat mendebit akun pembelian dan mengkredit akun utang usaha. Kalau fisik ya. Bagaimana dengan perpetual? Kalau perpetual, akun yang digunakan bukan pembelian, tapi apa? Persediaan. Jadi, pada waktu pembelian dicatat pada akun persediaan dan mengkredit utang dagang. Itu bedanya ya. Tolong diingat-ingat ya, karena ini beda karena di pembelajaran sebelumnya tidak ada kan, karena jasa ya. Baik. Nah, kemudian transaksi pembayaran biaya angkut pembelian. Bagaimana mencatat ketika kita itu membayar biaya angkut pembelian? Nah, terus sementara dasar utamanya kita menggunakan serat namanya FOB shipping point. Ya. Nanti ada catatannya yang di belakang kita akan bahas setelah ini ya. Jadi, mengapa kok shipping point dan apa akibatnya begitu. Nah, karena shipping point maka biaya yang kita keluarkan untuk mengangkut barang dari gudang penjual ke gudang milik kita itu akan dicatat ke dalam akun biaya angkut pembelian pada sistem fisik dan mengkredit akun kas atau utang. Kas atau utang. Kenapa? Karena bisa jadi kita belum bayar nih, ya, karena barang dikirim dari sana, kemudian saat pengirimannya di sana
bayarnya di perusahaan, di brand kita, maka timbullah utang tadi kan. Jadi bukan kas itu. Tapi kalau misalnya, oke kita bayar dulu, berarti kas ya. Jadi bisa kas, bisa utang jadinya. Sementara untuk perpetual tidak ada akun biaya angkut pembelian. Yang ada apa itu? Satu rekening aja, persediaan. Jadi ketika kita bayar ongkos angkut, maka ongkos angkut itu adalah bagian dari nilai persediaan. Maka masukkan ke dalam akun persediaan. Artinya nilai atas biaya angkut itu kita masukkan sebagai elemen persediaan dan mengkredit kas atau utang. Nah, kita lihat break dulu kenapa kita mengakui biaya angkut pembelian ini kalau kita menggunakan shipping point gitu ya. Mari kita lihat dulu syarat penyerahan barang nih, tanda asterisk ini ya. Ya kan? Biaya pengiriman barang gitu kan. Nah, di dalam praktek bisnis kita mengenal ada dua syarat penyerahan barang namanya FOB shipping point atau diistilahkan apa? Franko gudang penjual. Artinya begini, hak atas barang itu berpindah pada saat barang diserahkan kepada perusahaan pengangkutan. Jadi kalau misalnya kita di Jogja, membeli barang dari Jakarta, ya, oleh Jakarta dikirim ke pengangkutan itu ada Tiki, LT, ya, atau yang lain-lain ya, yang banyak sekarang bertebaran banyak yang jasa pengiriman barang itu kan. Nah, kalau kita menggunakan FOB shipping point, maka hak atas barang itu berpindah ketika penjual Jakarta itu menyerahkan barangnya ke perusahaan pengangkutan. Nah, karena haknya berpindah, maka ongkos angkut barang dari Jakarta ke Jogja itu ditanggung oleh si pembeli karena haknya sudah berpindah. Paham ya? Baik. Nah, sebaliknya kedua ada namanya FOB destination, destinasi gitu ya. FOB destination atau franko gudang pembeli. Jadi kebalikan dari FOB shipping point. Kalau tadi kan franko gudang penjual, ini franko gudang pembeli. Artinya apa? Hak atas barang baru berpindah ke pihak pembeli ketika barang diterima di gudang pembeli. Nah, dalam hal ini, yang mempunyai kewajiban untuk membayar ongkos angkut adalah pihak penjual. Maka kita sebagai pembeli tidak mencatat adanya biaya angkut pembelian. Paham kira-kira ya? Jadi bedanya FOB shipping point dan FOB shipping point dan FOB apa? Destination. Nah, dari sini pembeli gitu kan. Biaya pengiriman, pengakuan di sini. Kalau FOB shipping point tadi, dalam kondisi tadi kan, pembeli membayar biaya pengiriman karena biaya pengiriman tidak sampai perusahaan tujuan, tadi kan? Jadi hanya di mana penjual menyerahkan kepada perusahaan pengangkut ya. Nanti yang bayar siapa? Pembeli kan? Sebaliknya kalau FOB shipping point, penjual yang bayar biaya pengiriman karena biaya pengiriman sampai perusahaan tujuan. Atau haknya berpindah ketika barang sudah sampai ke gudang pembeli kan begitu ya. Nah, bagi penjual sini biaya pengiriman yang dikeluarkan merupakan beban usaha bagi penjual atau beban operasi, namanya masuk kategori biaya pengiriman barang begitu ya. Pengiriman barang. Oke, saya kira paham ya. Jadi ini kaitannya dengan pengakuan terhadap biaya angkut pembelian. Mau pakai FOB shipping point syaratnya atau pakai FOB destination. Baik, kita kembali ke yang tadi. Nah, kalau tadi pakai FOB shipping point, maka otomatis beban angkut ditanggung oleh si pembeli. Nanti ketika pakai FOB destination, tidak boleh mencatat. Karena ini bukan dari ranahnya pembeli, gitu ya, dari penjual. Oke, itu yang kedua. Lalu yang ketiga,
transaksi pengembalian barang atau retur pembelian. Itu tadi apa? Barang sudah kita, ini kalau beli ya, kita beli ya. Barang yang sudah kita beli, datang nih kepada perusahaan kita ya. Dari Jakarta sudah sampai Jogja gitu. Ternyata barang yang kita terima itu nggak sesuai, nggak cocok dengan apa yang kita pesan. Kualitasnya kah, atau rusak kah, atau cacat kah. Nah, maka kita harus mengembalikan ke Jakarta ke penjual. Nah, dalam hal ini, karena ada retur pembelian, maka utang dagang kita akan berkurang. Karena apa? Senilai barang yang kita beli itu kita kembalikan. Nah, sebaliknya, ada pembelian yang tadi kita catat sebagai pembelian besi, atau kotor-kotor tadi kan, kita kurangi dengan barang yang kita kembalikan. Cuma nyatatnya tidak langsung mengurangi pembelian, tapi dimasukkan ke dalam akun retur pembelian. Jadi bukan masuk ke akun pembelian, tapi ke retur pembelian, di mana retur pembelian adalah akun lawan dari pembelian atau kontra pembelian namanya. Oke. Nah, sementara kalau kita menggunakan sistem perpetual, sama ya, utang dagangnya berkurang karena dikembalikan. Nah, tapi yang dikredit bukan pembelian, bukan retur pembelian, tapi apa? Persediaan. Ingat tadi, akun yang digunakan ketika kita menggunakan sistem perpetual hanya satu, yaitu apa? Akun persediaan. Sehingga kalau ada barang dikembalikan, ya otomatis persediaannya kita berkurang gitu ya. Oke. Yang terakhir, transaksi potongan tunai penjualan. Transaksi potongan tunai penjualan. Ada tanda ini kan? Catatan di bawah nanti kan. Nah, transaksi ini berakibat pada jumlah pembayaran kita atas pembelian barang itu lebih kecil dari utang usaha, utang dagang. Kenapa? Karena kita membayar utang usaha dalam periode dapat diskon. Misalnya 10 hari. Jadi kalau kita membayar utang kita 10 hari atau kurang, maka akan dapat diskon. Maka pencatatan ketika kita dapat diskon itu akan dicatat pada akun potongan pembelian kalau sistem fisik, tapi kalau perpetual akan dicatat sebagai pengurang persediaan. Ingat kembali tadi bahwa di sistem perpetual dalam aktivitas pembelian itu hanya menggunakan satu akun, yaitu akun persediaan. Mari kita lihat apa itu potongan tunai penjualan gitu. Kita lihat di sini catatan. Nah, inilah namanya diskon pembelian. Diskon atau potongan pembelian. Jadi berbeda antara diskon rabat. Jadi saudara pernah dengar istilah rabat. Rabat itu potongan karena apa? Jumlah. Misalnya kalau membeli satu harganya 100, 900 gitu ya. Tapi kalau 10 mungkin dapat diskon 10%. Nah, itu namanya apa? Potongan karena jumlah atau rabat. Beda dengan diskon pembelian ini. Nah, kalau diskon pembelian ini apa ini? Terkatakan tadi bahwa diskon pembelian itu hanya terjadi ketika pembeli itu membayar atas pembelian barang itu dalam periode potongan. Oke. Nah, dalam praktek, ketika kita jual atau beli barang dagangan, kita menerapkan syarat pembelian atas penjualan secara tunai atau kredit. Ada syaratnya ya. Memungkinkan pembeli untuk mengajukan diskon tunai atas pembayaran yang dilakukan tepat waktu. Kelebihannya apa itu? Kelebihannya pembeli dapat menghemat uang. Kenapa? Karena dia membayar lebih kecil gitu kan. Tapi penjual dapat hasil apa itu? Penjual dapat mempersingkat siklus operasi. Misalnya ini ya, dia penjual menjual barang nih, termnya 30 hari, atau waktunya 30 hari gitu ya. Oke, waktunya 30 hari. Nah, berarti uang kita itu akan mengendap di konsumen 30 hari. Nah, akan lebih cepat, lebih baik gitu kan. Misalnya, oke, nanti akan kita berikan diskon kalau dia bayar 10 hari. Maka uangnya akan dapat diterima dalam waktu 10 hari atau kurang, bahkan kurang dari 10 hari. Cuma kita berkorban apa? 2%, gitu kan ya. Nah, ketentuan apakah akan beri diskon atau tidak diskon itu ya nanti dihitung terlebih dahulu ya. Nanti kalau saudara akan mengambil mata kuliah lain, misalnya mata kuliah manajemen keuangan, tentu akan diajari bagaimana
penentuan berapa diskon yang diberikan atau berapa lama waktu yang diberikan untuk diskon dan sebagainya. Oke, itu kita abaikan dulu. Yang jelas bahwa dalam dunia bisnis lazimnya ada diskon ketika pembeli menjual barang secara pembeli membayar atas pembelian barang mereka dalam waktu diskon atau dalam waktu pendek. Misalnya tadi kan, misalnya nih, termin kredit ada 30 hari. Ya, N30 namanya berarti apa ini? Jangka waktu kredit 30 hari atau dibaca 2, oke. Nah, kemudian diawali dengan kata 2/10, artinya apa ini? 2/10 net 30 gini. Jadi bacanya 2/10 net 30, itu cara bacanya. Artinya apa? Diskon 2% akan diberikan jika dibayar 10 hari dari tanggal faktur. Ini 10 hari ini. Itu maksudnya begitu. Jadi kalau memperoleh diskon, ya tentu akan membayar lebih sedikit. Sebaliknya penjual kalau memberikan diskon akan menerima uang lebih sedikit dari nilai penjualan, begitu ya. Itulah diskon pembelian. Nah, lebih lanjut, termin pembelian yang sering kita pakai begitu ya. Ini ada beberapa istilah yang bisa dipakai dan diterapkan dalam dunia bisnis perdagangan. Tadi yang pertama sudah tadi ya. 2/10 net 30 tadi ini bacanya kan. Diskon 2% jika dibayar 10 hari dari tanggal faktur. Jatuh temponya berapa? 30 hari dari tanggal faktur nih. Ini kan jatuh tempo 30 hari kan. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, 1/10 end of month. Artinya apa itu? Diskon 1% jika faktur dilunasi dalam waktu 10 hari pertama dalam bulan berikutnya. Saya ulangi, diskon 1% ini jika faktur dilunasi dalam waktu 10 hari pertama dalam bulan berikutnya. Jadi kalau kita punya beli tanggal 5, 6, 7 sampai 30 gitu, 30 bulan Januari gitu kan. Kalau kita membayarnya 10 hari pada bulan pertama Februari gitu kan. 1, 2, 3 sampai 10, maka akan dapat berapa? Diskon 1%. Namanya apa? 1/10 end of month. Kemudian yang kedua di sini N10 end of month ya. Pembayaran besi harus dilakukan dalam waktu 10 hari pertama bulan berikutnya. Besinya ya, dibayarkan dalam waktu 10 hari pertama bulan berikutnya. Ini beberapa tipe diskon yang diberikan itu. Nah, pertanyaannya begini. Apakah mesti 30? Apakah mesti 10 atau 2%? Tidak. Ya. Pilihnya macam-macam pilihannya. Ada yang N45, N60 ya, tergantung ya. Karena apa? Semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan piutang ini tentu akan menjadikan kita tidak leluasa menggunakan uang yang kita pakai untuk bisnis gitu ya. Kemudian yang kedua, semakin tinggi diskon nanti akan semakin banyak pengorbanan yang kita lakukan. Pertanyaannya, apakah dengan memberikan pengorbanan ini akan ada manfaat yang lebih baik jika diberikan yang kecil atau lebih besar? Kalau lebih kecil nggak tertarik, nggak menarik orang untuk yang lebih cepat. Kalau lebih besar juga potensi apa? Mengurangi keuntungan kita. Nah, ini pilihan ya. Pilihan itu nanti akan dibahas di mata kuliah lain. Baik. Nah, kemudian dalam sistem catatan persediaan fisik, tadi fisik ya, tadi sebutkan di depan tadi bahwa sistem fisik itu pada akhir periode atau akhir tahun harus menghitung harga pokok penjualan atau HPP. Harus begitu ya, HPP. Nah, tapi untuk menghitung HPP itu didahului dengan menghitung persediaan terlebih dahulu. Jadi pada akhir periode, hitung persediaan barang secara fisik di gudang. Hitung dulu nilainya berapa. Ya, unitnya berapa, harganya berapa dulu dibeli, jumlahkan, ketemulah nilai barang di gudang. Lalu yang kedua, hitung HPP
dengan cara berikut, HPP. Jadi yang kedua menghitung HPP. Hanya akhir bulan ya, akhir bulan aja. Atau akhir periode maksud saya. Nah, gimana hitung HPP? Seperti yang disampaikan di depan tadi, hitungnya seperti ini. Persediaan awal barang dagangan di gudang kan, ditambah dengan pembelian kotor, ditambah biaya angkut pembelian, ini kalau kita pakai FO Fishing Point tadi ya, dikurangi retur pembelian, dikurangi potongan pembelian, ketemunya apa? Pembelian bersih. Pembelian bersih ditambah dengan persediaan awal, ketemu barang tersedia dijual. Baru kita kurangi dengan persediaan akhir ini tadi, hitungan tadi ya, pertama tadi. Dan akhir, ketemulah harga pokok penjualan. Ini yang kita hitung setiap akhir periode. Nah, secara akuntansi, penghitungan ini akan dilakukan pencatatan jurnal, namanya jurnal penyesuaian. HPP akhir periode. Jadi, kalau di perusahaan jasa kemarin ada jurnal penyesuaian, ada apa? Penyesuaian untuk bahan habis pakai, penyesuaian untuk persediaan perlengkapan, ya kalau ada ya, kemudian penyesuaian untuk asuransi dibayar di muka, ya, depresiasi dan seterusnya, gitu kan, termasuk gaji yang belum dibayar, ditambah dengan satu penyesuaian, yaitu penyesuaian untuk menghitung harga pokok penjualan di akhir periode. Seperti apa jurnalnya? Kita lihat ini, tiga ini ya, jurnalnya ini. Jadi tadi kita lihat, kembali ke yang tadi dulu, kita lihat. Nah ini kan, ini tandanya apa? Saldonya apa? Saldonya plus ya ini ya. Karena saldonya itu debit, maka hapuskan. Karena apa diganti? Akan diganti ini. Akan diganti. Jadi persediaan awal akan diganti akhir. Berarti persediaan awal dikredit, di debit sebesar ini, di debit sebesar akhir. Kemudian yang di sini pembelian itu dihilangkan. Karena dimasuk HPP kan. Maka ini saldonya debit dikredit. Yang kredit di debit. Gitu ya. Mari kita lihat. Hasilnya begini. Nah inilah. Jadi nanti pembelian sebagai elemen untuk menghitung HPP, kemudian retur pembelian, potongan pembelian, ongkos angkut pembelian, persediaan, itu semua dihapuskan atau dieliminir untuk dimasukkan ke dalam harga pokok penjualan. Jadi jurnalnya nanti ini, kumpulannya ini, ya persediaan akhir menggantikan awal, ini akhirnya yang awal dihilangkan. Lalu di sini retur pembelian, tadinya kan kredit kan, di debit, potongan di debit. Yang tadi debit di kredit, apa itu? Pembelian dan biaya angkut pembelian. Nah, itulah yang dilakukan ketika kita akan membuat jurnal penyesuaian akhir periode untuk menentukan harga pokok penjualan. Baik, saya kira paham ya kira-kira ya. Ya, kalau nggak paham diulang lagi ya gitu ya. Dibaca lagi, diulang lagi. Baik. Nah, sekarang mari kita lihat ilustrasi pencatatan akuntansi untuk perusahaan dagang. Tapi hanya sebagian saja yang menyangkut terkait dengan pembelian, penjualan, dan sebagainya. Saya bacakan. Berikut transaksi yang berhubungan dengan aktivitas pembelian dan penjualan barang dagangan PT Al-Maidah. Pencatatan dengan sistem fisik dan sistem perpetual. Jadi langsung kita bandingkan. Bagaimana kalau fisik, bagaimana kalau sistem perpetual. Baik. Tanggal 5 bulan 5. Ini asumsi kita jual berarti sebelumnya sudah punya barang ya. Tanggal 5 bulan 5, penjualan barang dagangan. Penjualan barang dagangan sebanyak 800 unit A20.000 dengan syarat 210 net 30. Harga pokoknya 10.000 per unit. Kita jual berapa? 800 dengan harga pokok 10.000 per unit dengan harga berapa? 20.000. Mari kita lihat jurnal penjualan ini kalau kita sistem fisik maupun perpetual. Kita lihat di mana bedanya. Ya, ini bedanya. Jadi kalau kita kalikan berapa? 20.000 kalikan 800, 16 sama ya 16 juta. Ini kan perkalian tadi gini ya, perkalian ini. Nah, kita lihat ini. Jurnal untuk mencatat penjualan sistem fisik adalah piutang dagang debit 16 juta, penjualan kredit 16 juta. Ya, hanya satu jurnal saja. Sementara di sistem perpetual, selain mengakui adanya penjualan barang dagangan, juga mengakui
harga pokok atas barang yang terjual. Ingat, sistem perpenjual ikuti pencatatannya, kan begitu ya tadi ya. Diikuti mutasi masuk keluarnya dicatat begitu ya di sistem perpenjual. Berapa nilainya? 8 juta. Dari mana asalnya? 800 unit dikalikan dengan harga pokok per 1 unit, yaitu Rp10.000. Baik. Nah, sekarang yang kedua. Tanggal 6 bulan 5, transaksi beban angkut penjualan. Membayar biaya angkut penjualan atas penjualan barang tanggal 5 bulan 5 sebesar Rp500.000. Mari kita lihat bagaimana pencatatannya. Tadi aturannya apa tadi? Kalau penjual itu mengeluarkan biaya atas barang yang dijual, diakui sebagai biaya operasi. Kita lihat ini ya. Jurnalnya sama ya. Debit biaya angkut penjualan, kreditnya kas 500, sama, dua-duanya sama. Karena dua-duanya diakui sebagai biaya operasional. Yang ketiga sekarang. Menerima pengembalian barang dagangan yang dijual tanggal 5 bulan 5 sebanyak 100 unit. Tadi kita jual 800, setelah diterima oleh si pembeli ternyata dikembalikan 100. Namanya apa? Retur kan? Retur 100. Nah, maka catatan yang dibuat untuk retur penjualan dengan sistem fisik adalah mencatat pada retur penjualan 2 juta ya. 2 juta dari mana asalnya 2 juta tadi ya? 2 juta sebentar. Retur penjualan 2 juta. Oh, ini ada kesalahan barangkali ya, sebentar. Sebentar, saya cek dulu ya. Sebentar, saya cek dulu. Angka yang salah enggak? Saya salah menyebutkan barangkali ya. Sementara saya akan sesuaikan saja ini. Ini menjadi 200 ya. Mungkin salah dalam mencatat unit sebentar. Ini. Kalau tadi kan 2 juta kan? 2 juta 10. Oh, sorry. Sebentar. Oh, udah betul ya? Oke. Saya kembalikan lagi. Baik, saya kembalikan. Saya ulangi ya. Menerima pengembalian barang dagangan yang dijual tanggal 5 bulan 5 sebanyak 100 unit. Kita lihat ini. Retur penjualan 2 juta, piutang dagang 2 juta. Kenapa 2 juta? Karena tadi kita jual harganya 20.000 per 1 unit kan. Berarti kalau 100 unit berarti 2 juta kan? 2 juta rupiah. Oke. Kemudian untuk sistem perpenjual, selain mencatat pada retur penjualan dan piutang dagang, juga mencatat pada persediaan kita terima kembali. Jadi tadi kita terima 100 unit, harga pokoknya 10.000, maka total 1 juta. Maka kita catat debit persediaan 1 juta, harga pokok penjualan berapa? 1 juta. Jadi persediaan kita bertambah kembali 1 juta, tapi harga pokok atas barang yang telah kita jual, yang kita catat ketika kita jual tadi, berkurang sebesar 1 juta. Kenapa? Karena dikembalikan oleh si pembeli. Terus yang berikutnya, tanggal 16 bulan 5, menerima pembayaran atas penjualan barang dagangan pada tanggal 5 bulan 5 setelah dikurangi dengan retur pembelian tanggal 8 bulan 5. Nanti saudara hitung sendiri ya. Tadi berapa nilainya? Tadi 800, kita jual 800, betul ya? 800, kemudian nilainya adalah 16 juta tadi. Kemudian tanggal 8 bulan 5 itu dikembalikan. Berapa? 100. Berarti tinggal berapa? Tinggal 700. Nah, dan itu semuanya diterima pada periode potongan. Karena 10 hari atau kurang tadi kan. Maka piutang diterima semuanya 14 juta. Ya. Tetapi uang yang kita terima berapa? Dikurangi itu dengan potongan penjualan. Potongnya berapa tadi? 2% kali 14 juta. Ketemunya angka ini. 280 ya. Berarti debitnya adalah
kas 13.720, kemudian potongan penjualan 280.000 dan piutang dagang dikredit 14 juta. Sistem perpetual sama ya. Sistem sama ini. Nyatatnya sama, potongannya juga sama. Kita lihat ini. Nah, ini potongannya. Jadi potongan penjualan 2% dikalikan 14 juta ketemu berapa? 280. Maka jurnalnya kas 13.720, potongan penjualan 280 dan piutang dagang 14 juta. Baik, itu transaksi dari penjualan, retur, ya, kemudian pembayaran kembali. Dan semuanya kita bahas. Oke, nah sekarang yang kedua, dari aktivitas pembelian. Tanggal 1 bulan 5. Pembelian barang dagangan sebanyak 1.000 unit A 10.000. Ini sesuai dengan yang tadi kita sampaikan ya. Jadi kita dahului mestinya pembelian dulu, kita dahulu pembelian, kemudian kita jual. Artinya ketika kita akan jual itu sudah punya barang, maka beli dulu. Makanya tanggalnya tanggal 1 ini kan. Tadi kan jual tanggal 5 kan. Tanggal 1 dia beli berapa? 1.000 unit. Ya, 1.000 unit A 10.000 dengan syarat pembelian 210 N30. Bagaimana jurnalnya? Perbedaannya hanya terletak pada akun yang digunakan untuk mencatat barang yang dibeli, yaitu kalau sistem fisik catat pada akun pembelian, kalau perpetual catat pada akun persediaan. Kita lihat. Nah, ini bedanya. Pembelian senilai 10 juta, ini persediaan senilai 10 juta. Dari mana angkanya ini? 1.000 unit dikalikan dengan 10.000 rupiah. Itu cara mencatat ketika pembelian dilakukan. Kemudian, tanggal 2 bulan 5 membayar biaya angkut pembelian barang tanggal 1 bulan 5 sebesar 1 juta rupiah tunai. Ingat tadi, kalau kita menggunakan sistem basic, beban angkut penjualan pembelian dicatat pada akun beban angkut pembelian. Tetapi kalau perpetual akan diperlakukan sebagai penambah nilai persediaan. Berarti yang dipakai akun persediaan. Mari kita lihat bagaimana jurnalnya. Ya, ini ya. Jadi kalau sistem basic beban angkut pembelian, kalau perpetual persediaan. Kreditnya sama-sama kas ya. Sama-sama kas. Kenapa? Karena memang kita membayar secara tunai tadi. Oke. Tanggal 5 bulan 5 transaksi retur pembelian. Retur pembelian. Jadi kita kembalikan ya. Mengembalikan barang dagangan yang telah kita beli 1 bulan 5 sebanyak 200 unit. Karena tidak sesuai dengan pesanan. Jadi kita tadi beli berapa? Beli berapa tadi? Belinya 1.000 gitu ya, 1.000. Ternyata yang 200 itu dikembalikan. Karena apa? Tidak sesuai dengan pesanan. Oke. Maka jurnal yang kita persiapkan adalah untuk sistem fisik akan dicatat pada rekening pengurang pembelian. Namanya retur pembelian. Akunnya ya. Tentu mengurangi utang dagang ya, karena dikembalikan berarti utang dagang kita berkurang. Tapi untuk sistem perpetual, tidak pada hari itu, tapi sebagai bagian dari persediaan. Berarti kalau barang yang kita miliki itu diambil, dikembalikan, otomatis mengurangi persediaan. Maka di dalam sistem perpetual, maka kreditnya akan dicatat pada akun persediaan. Baik. Tanggal 11 bulan 5, membayar utang atas pembelian barang dagangan pada tanggal 1 bulan 5 setelah dikurangi dengan retur pembelian tanggal 4 bulan 5. Tadi beli berapa? 1.000, harga 10.000 rupiah per unit, dikembalikan 200, berarti tinggal berapa? 800 unit ya, tinggal 800 unit. Kalau harganya 10.000, berarti utang kita tinggal 8 juta. Nah, 8 juta kita lunasi. Karena dianggap ini pelunasan pada periode potongan, gitu ya, 10 hari kan, tanggal 1 sampai 11 kan masih 10 hari atau kurang ya, 10 hari, dapat potongan berapa? 2% gitu. Maka utang kita akan berkurang 8 juta, tapi kas yang kita keluarkan
tidak 8 juta, tapi setelah dikurangi dengan potongan, karena kita mendapatkan potongan tunai. Berapa? Rp160.000. Hitungnya gimana? Hitungnya ini. Jadi 2% dikalikan dengan nilai utang yang kita lunasi 8 juta, atau sama dengan Rp160.000. Nah, sehingga jurnal yang dipakai ketika kita pakai sistem fisik adalah utang dagang di debit 8 juta, kreditnya adalah potongan pembelian 160.000 dan kas yang kita keluarkan 7.840.000. Sementara pencatat sistem perpetual tadi, karena tidak ada potongan pembelian, maka mengurangi apa? Persediaan. Jurnal sama, tapi sebesar jumlah potongan yang diterima itu akan diperlakukan sebagai pengurang persediaan. Nah, itulah pencatatan dari aktivitas pembelian. Baik, dengan cara yang sama, pada akhir periode khusus untuk sistem fisik harus menghitung berapa HPP-nya. HPP, harga pokok penjualan. Kalau tadi kita lihat dari awal tadi, memang beli 1.000, kemudian dikembalikan 200, kan 800. Lalu dijual berapa? Dijual 800, ya. Dijual 800, ya. Kemudian dikembalikan 100, berarti kita masih mempunyai persediaan awal. Jadi asumsinya pada awal tahun kita mempunyai persediaan 2 juta, senilai 2 juta. Kemudian persediaan akhir kita mempunyai nilai 2.500.000. Ini asumsi aja ya. Jadi untuk menghitung tadi dengan data yang sama tadi ditambah informasi ini, pada awal tahun kita punya nilai persediaan 2 juta, dan pada akhir tahun setelah kita hitung di gudang kita mempunyai nilai berapa? 2.500.000. Maka kita bisa menghitung HPP, yaitu persediaan awal 2 juta ditambah pembelian tadi 10 juta, beban angkut 1 juta, lalu retur 2 juta, gitu ya, 2 juta, potongan pembelian 160, maka pembelian bersihnya adalah 8.840. Ditambah dengan persediaan awal, ketemu barang tersedia dijual 10.840. Dikurangi dengan persediaan akhir 2.500.000, maka selisihnya adalah harga pokok penjualan. Jadi HPP-nya berapa? 8.340.000. Nah, dengan cara yang sama seperti disampaikan di muka tadi, bahwa penghitungan ini secara akuntansi akan dilakukan dengan menggunakan jurnal, atau penggunaan HPP itu akan dilakukan dengan melakukan penjurnalan pada akhir tahun, yaitu jurnal penyesuaian. Bagaimana jurnalnya? Mari kita lihat jurnal yang dibuat. Nah, jurnalnya. Jadi, harga pokok kita lihat tadi berapa? Hitungannya 8.340. Kita lihat di sini. Sama kan? Ya, 8.340. Lalu persediaan akhir 2.500.000. Retur pembelian ini returnya eliminasi ya. 2 juta, kemudian potongan juga dieliminasi. Lalu pembelian tadinya bersaldo debit 10.000 dieliminasi, beban angkut 1 juta juga begitu dieliminasi, dan persediaan awal juga dieliminasi. Kenapa? Kan diganti dengan persediaan akhir. Nah, itulah pencatatan yang membedakan antara perusahaan jasa dengan perusahaan dagang, di mana perusahaan dagang di akhir tahun harus bisa menentukan berapa harga pokok penjualannya. Apabila kita menggunakan sistem fisik, akhir tahun dilakukan penghitungan HPP dengan mencatat pada jurnal penyesuaian HPP. Tetapi kalau kita menggunakan sistem perpetual, itu memang tidak diperlukan penghitungan HPP. Kenapa? Karena setiap kali penjualan itu sudah diketahui berapa harga pokok penjualannya. Sehingga apabila pada akhir tahun itu dilakukan penyesuaian pun dilakukan hanya untuk melakukan verifikasi terkait dengan kesamaan antara catatan di buku persediaan dengan persediaan yang ada di gudang. Kalau selisih nanti akan dibebankan kepada
HPP atau pada persediaan itu sendiri. Baik, itu yang dilakukan dari transaksi operasional. Nah, sekarang bagaimana pelaporan pada akhir tahun? Seperti perusahaan jasa biasa atau proses akuntansinya, ya akhir tahun tentu akan diringkas ya. Diringkas ya dalam bentuk apa? Dalam bentuk neraca saldo, kemudian disesuaikan ya, susun laporan keuangan dan seterusnya sampai dengan penutupan ya. Jadi dianalisis transaksi, kemudian dicatat pada buku jurnal, pada setiap waktu diposting ke buku besar, dan kemudian setiap periodik disusun daftar saldo. Prosedur pencatatan yang dilakukan pada perusahaan dagang persis sama dengan perusahaan jasa. Oke. Nah, karena sama, maka kita tidak usah membahas dari awal. Ketika buat pelaporan, alternatifnya memang ada, kita bisa menggunakan pendekatan worksheet ya, atau penyesuaian biasa gitu ya. Nah, ini kita akan coba bagaimana kalau kita menggunakan worksheet. Ya, kita ambil contoh saja di sini. Beberapa hal yang perlu dilakukan pada akhir tahun diiktisarkan sebagai berikut. 1. Buatlah daftar saldo dari buku besar sebagai dasar dalam menyusun kertas kerja. Jadi kita menggunakan konsep kertas kerja dalam menyusun laporan keuangan ya. Kemudian yang kedua, kumpulkan data yang diperlukan untuk penyesuaian. Kumpulkan datanya. Yang ketiga, masukkan penyesuaian dan selesaikan kertas kerja. Yang keempat, siapkan laporan keuangan dari data pada kertas kerja. Yang kelima, buatlah ayat jurnal penyesuaian dan posting ke buku besar. Artinya begini, ketika kita menggunakan worksheet untuk penyesuaian tadi, worksheet itu ada sebagai tools bantu atau alat bantu saja. Artinya, walaupun kita membuat worksheet, tetapi proses akuntansi yang meliputi pembuatan ayat jurnal penyesuaian dan posting ke buku besar tetap dilakukan. Sehingga ini pilihan ya. Pilihannya apakah ada worksheet atau tidak ada worksheet. Kalau nggak ada worksheet berarti langsung penyesuaian gitu kan. Ada worksheet, tetap ada jurnal penyesuaian karena dasarnya untuk posting itu adalah penyesuaian ini, begitu ya. Cuma dengan menggunakan daftar ini maka kita akan lebih mudah untuk mengidentifikasi penyesuaian apa saja yang akan kita buat pada akhir tahun. Baik. Lalu yang keenam, buatlah ayat jurnal penutup dan posting ke buku besar. Dan terakhir, siapkan daftar saldo setelah penutupan. Jadi kalau kita lihat sepintas, ini proses akuntansi di perusahaan dagang ya pasti sama dengan jasa gitu kan. Cuma bedanya tadi di operasional karena ada perbedaan dari kegiatan operasional, tentu akan membedakan cara mencatatnya di kegiatan operasional. Baik. Nah, untuk berikan gambaran konkret terkait dengan kertas kerja, kalau kita pakai kertas kerja ya, kertas kerja, lalu jurnal penyesuaian dan penutupan, kita gunakan sistem fisik saja nih, sistem fisik atau periodik ya. Kita contohkan yang fisik saja di sini, walaupun nanti juga bisa kita menggunakan sistem yang perpetual ya. Kita gunakan contoh UD Rizka Amalia. Ini daftar saldo sebelum penyesuaian per 31 Desember tahun 2020. Ini saldonya ini. Saudara perhatikan, dari atas ke bawah ini, semua sama kecuali ini. Ada apa? Akun pasarian barang, dikasih tanda merah ya. Kemudian apa? Ini juga beda, potongan penjualan, retur penjualan, potongan penjualan ini ada, tapi nanti kita nggak pakai untuk penyesuaian. Ini yang pakai ini aja. Pembelian, debit, retur pembelian, debit, potongan pembelian, kredit ya, kredit, lalu beban angkut pembelian, debit. Nah, yang diberi tanda ini kan, ini adalah data yang nanti terkait dengan penentuan harga pokok penjualan. Nantinya gitu ya. Nanti coba kita lihat bagaimana pengaruhnya di dalam penyusunan daftar tadi atau daftar kertas kerja namanya. Nah, kemudian ini neraca saldo awal, neraca saldo sebelum penyesuaian. Mari kita lihat data penyesuaian. Ini datanya. Data penyesuaian yang dikumpulkan untuk keperluan penyesuaian
pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut. Ada persediaan barang dagangan akhir tahun 34.000, ini disusun secara fisik ya, atau dihitung secara fisik berada di gudang, kasih nilai harganya 34.000 begitu. Kemudian bahan habis pakai toko yang digunakan selama tahun 2020 adalah 3.000. Nanti penyesuaian terkait dengan supply toko ya. Lalu bahan habis pakai untuk kantor yang digunakan selama tahun 2020 adalah 1.500. Beban asuransi tahun 2020 4.000. Depresiasi bangunan tahun 2020 8 juta. Depresiasi alat toko tahun 2020 6 juta. Lalu beban gaji bulan Desember yang belum dibayar 5.000. Nah, ini datanya memang kita nggak perlu ngitung ya, sudah ada angka-angkanya semuanya. Ini hanya untuk memberikan gambaran saja, tidak perlu menghitung karena ngitungnya sudah kita lakukan di materi akuntansi untuk perusahaan jasa di depan ya. Baik. Mari kita lihat bagaimana data-data ini kita masukkan ke dalam worksheet. Ya. Nah, nanti kita lihat worksheet ya. Langkah-langkahnya bagaimana? Pertama adalah mengisi kolom daftar saldo. Isi kolom dulu daftar saldo. Jadi kita buat worksheet dulu, daftar saldo diisi. Yang kedua, mengisi kolom penyesuaian berasal dari data penyesuaian. Mengisi kolom daftar saldo disesuaikan. Jadi saldo sebelum penyesuaian kemudian disesuaikan, lalu saldonya yang baru dimasukkan ke dalam daftar saldo setelah disesuaikan. Lalu mengisi kolom rugi laba dan kolom neraca. Dan yang kelima, menjumlahkan kolom rugi laba dan neraca untuk mengetahui laba rugi. Nah, kertas kerja UD Rizka Amalia pada tanggal 31 Desember 2020 ditunjukkan pada gambar berikut ini. Ya, ini gambarnya. Jadi, terkait dengan bagaimana pengisian worksheet ini, saya kira sudah Anda pahami di materi yang kelima ya. Yang kelima sudah Anda pelajari. Nah, sehingga tidak perlu saya jelaskan lagi secara detail ya. Ini cukup hasilnya seperti apa. Jadi langkah pertama tadi apa? Isi kolom daftar saldo, kita isi. Ini kan, tadi ini. Yang kedua ada penyesuaian diisi. Yang ketiga apa? Disesuaikan laba rugi dan neraca, kita lihat. Ini hasilnya. Nah, ini kalau langsung kita isi aja. Jadi pertama kali kita isi semua ini. Daftar saldo isi semua gitu kan. Sampai halaman 2 ini. Nah, ini halaman 2-nya ini. Nah, begini ya. Ini semua ini. Oke. Kemudian yang kedua, isi kolom penyesuaian juga sama. Ini harus sesuai dengan nanti yang akan kita buat jurnal ya. Misalnya bahan habis pakai ini kan dikurangi 3.000. Kenapa? Karena ini pakai 3.000 kan gitu kan. Dan coba kita lihat yang B di bawah ya. Kita lihat B di bawah. Nah, B ini 3.000 ini kan beban BHP toko. Ini menjadi beban BHP toko. Jadi harus yang di debit dan di kredit untuk kolom penyesuaian harus sama kan begitu. Oke. Kemudian berikutnya apa? Penyesuaian ini lalu digunakan untuk menambah atau mengurang daftar saldo. Lalu pindahkan ke daftar saldo disesuaikan. Contoh misalnya kas. Kas itu nggak ada penyesuaian, langsung pindah ke sini. Piutang dagang nggak ada, pindah ke sini. Tapi ini persediaan dagang ada. Ini 28 diisi dengan yang baru ini, saldo diisi dari hasil fisik, benar fisik 34.000, kemudian dari yang lama dihapus kan, diganti 34.000, maka di sini akan muncul angka 34.000, yaitu apa? Saldo akhir gitu. Ini juga berlaku untuk bahan habis pakai juga sama. Tadinya saldo 4.000 dikurangi 3.000 tinggal 1.000. Saldo bahan habis pakai kantor 2.000 dikurangi 1.500 tinggal 500 dan seterusnya sampai ke bawah. Oke, langkah ketiga itu. Nah, lalu langkah keempat tadi jumlahkan ini, pindahkan ini ke sini, pindahkan ya. Saldo ini pindah ke laba rugi dan ke kolom neraca, yang masuk ke neraca, yang laba rugi, gitu kan. Nah, sekarang Anda perhatikan tadi di sini, bagaimana penyesuaian untuk persediaan. Kita lihat persediaan tadi sudah diganti kan, yang bawah, kita lihat. Nah, ini yang bawah ini. Nah, ini ya, yang tutup ini kita lihat. Ya, kita lihat ini. Nah, kita lihat di sini. Pembelian, potongan pembelian, beban angkut pembelian, semuanya 0 ketika
di NS disesuaikan. Mengapa? Karena ini sudah masuk HPP. Kemana masuknya? Ini masuknya, HPP ini. Nanti HPP ini kan. HPP nanti masuk ke, beban pokok penjualan. Sebentar, ini ada yang salah ya kayaknya. Oh ini 120 HPP ini kan. HPP ini masuk ke sini semuanya. Jadi kumpulkan nanti masuk ke sini semua. Nanti ke HPP ini. Oke. Baik, nah kemudian kita lihat berikutnya jurnal penyesuaian dan posting ke buku besar sistem periodik. Jurnal penyesuaian dan posting ke buku besar sistem periodik. Jadi telah nanti dibuat kertas kerja tadi kan, lalu tetap membuat jurnal penyesuaian tadi kan, buat jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian untuk menentukan biaya pokok penjualan dilakukan sebagai berikut. Membebankan persediaan awal ke akun biaya pokok penjualan atau harga pokok penjualan ya, dengan mendebit akun biaya pokok penjualan dan mengkredit akun persediaan. Membebankan akun pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, dan beban akun pembelian ke akun biaya pokok penjualan. Membentuk persediaan akhir barang dengan mengurangi biaya pokok penjualan dengan mendebit akun persediaan dan mengkredit akun biaya pokok penjualan. Sedangkan jurnal penyesuaian data lainnya sama seperti jurnal penyesuaian untuk perusahaan jasa yang telah dibahas pada bab atau materi sebelumnya. Maka kita hanya buat jurnal yang terkait dengan apa? Dengan harga pokok. Ini jurnalnya ini. Oke, sama persis ya, kita lihat ini. Persediaan barang dagangan akhir dihitung berdasar perhitungan fisik di gudang tadi ini ya. Nah ini jurnalnya ini. Ya ini. Ya pokok penjualan 120. Persediaan barang akhir 34 dan seterusnya tadi kan, ini jurnalnya ini. Persediaannya ini. Ini jurnal penyesuaian untuk yang data A tadi, ada beberapa data tadi kan. Yaitu untuk mencatat penyesuaian berkaitan dengan harga pokok penjualan. Ini yang berbeda. Sementara untuk jurnal yang B, C, dan seterusnya itu sama persis ketika kita membahas materi terkait dengan penyesuaian untuk perusahaan jasa. Yang belajar cermati ini aja, sama tadi kan. Ini yang ada saldo tinggal 2, yaitu apa? Beban biaya pokok penjualan dan persediaan barang akhir. Kenapa? Yang lain semuanya habis. Setelah diposting nanti ya, setelah diposting nanti akan habis. Oke, baik. Kemudian bahan habis pakai saya kira sama ini, nggak usah saya jelaskan ya. Bahan habis pakai toko yang digunakan selama tahun 2020 adalah 3.000, maka jurnalnya apa? Debit 31, tanggal 31 Desember. Beban BAP toko debit 3.000, kemudian bahan habis pakai toko 3.000 kredit. Mencatat bahan habis pakai toko yang digunakan selama tahun 2020. Yang C juga sama, kita lihat C. Bahan habis pakai kantor yang digunakan selama tahun 2020 adalah 1.500. Kita lihat jurnalnya. Ini. Ya. Tanggal 31 debit beban BHP kantor 1.500, kemudian BHP kantor 1.500 kredit. Mencatat beban BHP kantor yang dipakai selama tahun 2020. Yang D, asuransi tahun 2020 4.000. Kita lihat. Jurnal penyesuaiannya debit beban asuransi 4.000, kemudian asuransi dibayar di muka 4.000. Sama ya. Mencatat beban asuransi yang diakui tahun 2020. Yang E, depresiasi bangunan yang dibebankan tahun 2020. Rp8.000. Kita lihat. Nah, ini jurnalnya ya. Debit depresiasi bangunan 8.000, kredit akumulasi depresiasi bangunan 8.000. Mencatat beban depresiasi bangunan tahun 2020. E ya, sama. Yang F, depresiasi peralatan toko. Kita lihat 6.000. Jurnalnya sama. Depresiasi peralatan kantor. Oh, sorry. Ini kantor tadi ya, ini kantor. 6.000, kemudian akumulasi depresiasi kantor berapa? 6.000. Jadi mencatat beban depresiasi peralatan kantor 2020 ini ya. Ini mestinya depresiasi peralatan kantor ya. Dan terakhir, beban gaji bulan Desember
Yang belum dibayar adalah 5.000. Ya. Pos antisipasi dalam jurnal penyesuaian. Kita lihat bagaimana jurnalnya. Debit beban gaji 5.000, kredit utang beban gaji 5.000. Mencatat beban gaji terutang bulan Desember tahun 2020. Nah, dari sini, dari jurnal penyesuaian ini semua diposting ke buku besar. Ini prosedur wajibnya kan begitu ya, diposting, baru bisa dipakai untuk menyusun daftar saldo setelah disesuaikan. Ya, dari daftar saldo disesuaikan dipakai untuk menyusun laporan keuangan. Oke. Terakhir apa? Menutup. Jadi terakhir penutupan buku besar. Nah, kebetulan tadi di muka kita sudah menggunakan apa? Sistem periodik yang kita pakai, bukan sistem perpetual. Nah, secara umum proses untuk menutup buku besar pada perusahaan dagang juga persis sama dengan jasa, yaitu menutup akun-akun pendapatan, ya, pendapatan, menyusun akun beban ke ikhtisar laba rugi, menutup akun laba rugi ke modal, dan terakhir menutup akun prive ke modal. Ini posisi sama, nanti silahkan dibaca sendiri ya ini ya. Langsung kita lihat aja di sini. Bagaimana penutupannya. Yang pertama, menutup akun pendapatan dan untung ke ikhtisar laba rugi. Jurnalnya ini. Ya. Jadi penjualan 250, ikhtisar laba rugi 250. Kenapa cuma satu? Karena kita hanya mempunyai pendapatan satu aja, yaitu penjualan. Apabila perusahaan ini memiliki banyak pendapatan yang lain, ada pendapatan jasa, pendapatan sewa, pendapatan dividen, nah maka semua harus ditutup. Kebetulan cuma satu ya, menutup akun-akun nominal bersaldo kredit ke akun ikhtisar laba rugi. Pertama itu 250 ya. Yang kedua, menutup akun beban dan rugi ke ikhtisar laba rugi. Nah, ini jurnalnya. Ikhtisar laba rugi 259.500, kemudian retur penjualan, potongan penjualan, beban gaji, beban angkut penjualan, dan seterusnya sampai beban pokok penjualan. Semua ditutup. Ditutup ini ya, ditutup kemana? Ke ikhtisar laba rugi. Jadi keterangannya apa? Untuk menutup akun-akun nominal bersaldo debit ke akun ikhtisar laba rugi. Hal yang ketiga, kita bandingkan antara ikhtisar laba rugi debit dan kredit lebih besar yang mana, kan begitu ya. Ternyata hasilnya apa ini? Hasilnya apa? Hasilnya rugi kan. Rugi. Jadi jumlah pendapatan lebih rendah dibanding dengan beban. Maka tutuplah akun ikhtisar laba rugi ke akun modal Deska Amalia. Karena ini rugi, maka modal akan berkurang, ikhtisar laba rugi ditutup. Karena bersaldo debit ditutup dengan cara mengkredit. Ya, jadi rugi berarti mengurangi modal, berarti modalnya di debit kan berkurang kan. Terakhir, menutup prive ke modal. Karena prive saldo debit, tutupkah ke modal, maka modal kita akan berkurang, prive-nya bersaldo nol. Setelah diposting, nanti akan menentukan berapa besarnya modal yang akan dilaporkan di neraca atau modal yang dicantumkan di neraca akhir atau dicantumkan di neraca setelah penutupan. Nah, terakhir, setelah semua jurnal diposting ke buku besar, maka akan kita susun daftar saldo setelah penutupan. Mari kita lihat, inilah daftar saldo setelah penutupan. Yang Anda temukan apa ini? Hanya akun-akun real, yaitu akun aset, utang, dan ekuitas, yaitu terakhir apa? Modal Rizka Amalia. Ini sama dengan modal akhir. Nah, sehingga jumlah totalnya harus sama. Nah, itulah proses yang ditempuh untuk mencatat transaksi pada perusahaan yang berbasis perdagangan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri.
Terima kasih atas atensinya ya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.